Halo, selamat datang kembali Sobat Sisi semuanya di Sisi Talk, saluran podcast SCSI yang membahas seputar impor. Perkenalkan, nama saya Nuke yang akan menjadi host pada hari ini. Hari ini adalah Sisi Talk episode 3, yang pasti tidak akan kalah menariknya dengan episode-episode sebelumnya. Nah, hari ini Sobat Sisi semuanya kita akan mengangkat topik terkait pentingnya importasi bagi masyarakat dan juga negara, bagi atau dari kacamata pelaku usaha. Nah, karena topiknya udah menarik banget, kita sudah mengundang narasumber yang kredibel dan juga berpengalaman di bidangnya. Kita sambut Cap Subandi sebagai Ketua Umum BPP Ginsi. Selamat pagi, Cap. Selamat pagi Mbak Nuke. Kita udah pernah ketemu ya, Cap, ya sebelumnya? Iya. Saya senang banget nih ketemu Cap lagi. Padahal gitu kemarin ya. baru singkat-singkat aja ya. Nah, sekarang mungkin Cap karena nanti akan tayang nih di YouTube-nya SCISI, kita mungkin nanti akan lebih banyak audiensnya. Jadi bisa ditonton gitu, Cap. Nah, gini, Cap. Sesuai tadi topik yang akan kita bicarakan nih, Cap, terkait pentingnya importasi untuk negara dan juga masyarakat di Indonesia. Dan juga Cap sebagai Ketua Umum di BPP Ginsi, mungkin untuk brief secara singkatnya, Cap bisa ceritain dulu gambaran BPP Ginsi itu asosiasi yang seperti apa ya? Baik, terima kasih Mbak Nuke. BPP Ginsi itu adalah Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. Jadi sebuah organisasi atau asosiasi yang mewadahi para pelaku usaha importasi. Ada ribuan lah pelaku usaha importasi, ada berapa banyak yang menjadi anggota dari BPP Ginsi. Berarti sesuai namanya Cap, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia. Betul. Member aja ada ribuan ya. Iya. Kalau misalkan kita tarik lagi nih, Cap, ke akarnya. Ada gabungan, ada asosiasi importir, berarti kan adanya gabungan atau asosiasi itu karena adanya kegiatan import ya, Cap, ya. Maksudnya jadi ada importir dan juga adanya asosiasi. Nah, mungkin kalau menurut Cap sendiri, kenapa ya, Cap, ya di Indonesia ini atau di seluruh dunia harus ada kegiatan import? Soalnya kan ya seperti yang kita ketahui kalau import itu konotasinya negatif, maksudnya menjadi faktor pengurang dari pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin Cap bisa cerita sedikit. Iya, baik Mbak Nuke. Ini juga saya kira ini pertanyaan banyak orang dan penting juga masyarakat kita juga mendapatkan jawaban yang clear terkait pertanyaan Mbak Nuke ini sebetulnya. Ini mudah-mudahan pertanyaan Mbak Nuke ini mewakili pertanyaan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Tentu saya tidak bisa langsung menjawab penting atau tidak pentingnya importasi, tetapi saya harus jelaskan sejarah kenapa ini ada kegiatan importasi. Oh, betul. Pertama, Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan dunia ini, itu dibagi-bagi menjadi bangsa-bangsa. Nah, tiap bangsa dan tiap negara itu Tuhan kasih alamnya itu berbeda potensi tuh. Gitu, berbeda potensi, berbeda hasil alamnya gitu. Kemudian untuk apa Tuhan membagi dan membeda-bedakan masing-masing negara ini memiliki potensi? Karena tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar terjadi silaturahmi antar negara. Silaturahmi antar negara itu kalau dalam bahasa bisnis atau perdagangan itu adalah kegiatan ekspor dan impor atau disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu terdiri dari impor dan ekspor. Di mana silaturahminya? Silaturahminya itu adanya justru di saling mengenal tentang produk. Gitu. Misalkan lah, ini contoh yang gampang sekali dicerna oleh masyarakat ya. Beras misalkan. Beras Jepang sama beras yang diproduksi di Indonesia, Ojo lele misalnya. itu tetap berbeda itu. Iya. Kalau beras Jepang itu ada yang bisa dipakai buat makanan sushi misalkan, gitu ya. Tapi kalau beras Indonesia, ya nggak mungkin bisa tuh digulung-gulung kayak gitu. Nanti dia begitu dicabut berantakan. Nasi gitu. goreng malah, Cap, ya. Walaupun sama-sama beras, tapi Tuhan ciptakan itu berbeda-beda. Itu baru salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang sebetulnya sama
besi di sana, besi di sini sama, minyak di sana, minyak di sini sama-sama minyak. Tetapi bisa jadi berbeda secara kualitas. Karenanya kita bisa mengenal suatu bangsa itu bisa jadi hanya dari produk doang. Betul. Gitu. Misalkan kalau kita makan apa namanya nasi mandi tuh, berasnya tuh beras basmati tuh, Pakistan punya tuh gitu kan, gitu. Oh ini Pakistan nih gitu kan gitu. Jadi pasti sudah Jadi kemudian identitas juga betul. ya. Jadi Jadi mengetahui identitas negara tanpa kita harus komunikasi secara langsung gitu ya. betul Betul. gitu. Selain Tuhan juga menciptakan manusia itu berbeda-beda kulit, berbeda-beda wajah, beda-beda postur tubuh. Itu semata-mata tidak lain dan tidak bukan adalah agar terjadi silaturahmi antar negara, dan itu dianjurkan kalau di dalam agama itu. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, bangunlah silaturahmi. Nah, apa hubungannya silaturahmi dengan rezeki? Nah, dengan silaturahmi terjadilah perdagangan. Kalau dalam dunia saya ini ya perdagangan internasional, disitulah ada keuntungan, ada rezeki, ada ada manfaat gitu. Itu sekilas kalau impornya. Kenapa impor itu harus dilakukan? Jadi memang ekspor impor itu merupakan interpretasi kali ya dari silaturahmi antar negara gitu. Betul, ya. betul gitu. Jadi tidak ada satupun negara di dunia sebetulnya yang bisa mencukupi kebutuhannya secara penuh dari apa yang dia miliki di dalam negerinya, tidak mungkin. Ya, jadi biarpun Indonesia ini terkenal akan kaya akan sumber daya alamnya, cuma tetap ya tidak mungkin mencakup semua yang dibutuhkan. Betul, pasti tadi saya bilang pasti ada saja produk ataupun hasil alam yang bisa jadi tidak sama persis dengan ada yang ada di Indonesia. Durian aja coba aja, ya kan kita sering makan durian tuh, orang cerita durian musangking katanya gitu. Walaupun musangking kemudian dipindahkan di Indonesia ditanam, nggak seperti musangking yang dari sana, dari negara asalnya gitu. Belum lagi durian montong dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang sebenarnya saya bukan mengarahkan ke soal pangan ya, tapi lebih gampang diterima oleh masyarakat gitu. Mudah dipahami gitu. Saya jadi makin tercerahkan nih terkait importasi, maksudnya tidak hanya di pandangan dari kita dari belajar aja nih Cap, tapi sebagai pelaku usaha pandangannya juga kan pasti beda ya, kita jadi lebih tahu. Tadi kan Cap udah cerita kurang lebih panjang lebarnya terkait kenapa adanya importasi ya Cap ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari pandangan Indonesia sendiri, kenapa ya di Indonesia ini juga masih impor, dan juga apa sih manfaatnya untuk Indonesia, baik itu dari pemerintah dan juga dari masyarakatnya itu sendiri? Ya, jadi ini juga seringkali masyarakat menstigma negatif nih aktivitas importasi ini. Karena barangkali belum banyak mendapatkan informasi yang lebih utuh dan lebih clear. Impor itu kalau di Indonesia itu, tapi ini yakinlah di negara-negara lain juga seperti ini, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam negeri. Terutama memenuhi kebutuhan masyarakat yang tadi di Indonesia ini, kalaupun ada kualitasnya beda, kalaupun ada bisa jadi rasanya beda, bentuknya beda, sehingga dia harus beli di luar negeri. Nah, tanpa harus mereka pergi ke luar negeri, mereka sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Cukup didatangkan oleh para pelaku usaha importasi. Jadi ada kebutuhan dan keinginan gitu ya. Betul, jadi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Belum lagi kalau produk itu nggak ada di Indonesia gitu, ya kan? Nggak ada, mau nggak mau kan harus beli dari negara lain atau negara yang memiliki produk tersebut. Maka yang melakukan dan mengerjakan itu adalah para pelaku usaha importasi. Artinya impor itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian apakah lalu impor ini merusak produksi yang ada di dalam negeri? Saya kira tidak gitu. Karena masyarakat kan bisa memilih mana sih yang dia butuhkan gitu. Kalau di Indonesia sudah ada dan kualitasnya sudah bagus, ngapain juga dia beli yang
barang yang dari luar negeri. Betul. Itu satu sisi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang kedua juga kegiatan importasi mampu berpartisipasi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ini juga kadang-kadang banyak juga nih masyarakat yang salah menafsirkan atau kurang utuh dalam memahami kegiatan importasi. Di mana letak importasi itu ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Impor itu, kegiatan importasi itu mampu menghidupi sektor usaha atau sektor usaha lain. Misalkan nih, pelabuhan. Gitu. Buat apa dibangun pelabuhan kalau tidak ada kegiatan penanganan barang yang dari impor? Kalau hanya dari ekspor aja, ya pasti nggak bisa memenuhi kebutuhan atau bisnisnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, impor ini mampu menghidupi sektor usaha di bidang pelayaran misalkan. Kapal-kapal kan datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, datang ke Medan, datang ke Surabaya, itu pasti bukan hanya ingin ambil barang untuk dibawa ke luar negeri sebagai ekspor, tapi juga dia datang membawa barang sebagai impor. Artinya pelayaran itu bisa tumbuh tuh bisnis dan usahanya, gitu. Dan mampu nanti menghidupi karyawan dan karyawannya punya istri gitu. Secara tidak langsung membuka lapangan kerja juga ya. Betul. Nah itu nanti aspek lainnya itu juga dia bisa menyerap jutaan tenaga kerja gitu. Jadi banyak jenis usaha yang bergantung dari kegiatan importasi. Misalkan angkutan darat tracking ya kan. Kemudian pergudangan, kemudian perusahaan jasa seperti MKL gitu kan. Belum lagi juga perhotelan, jangan disangka kemudian perhotelan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan importasi. Kalau ada utusan bisnis dari luar negeri ke Indonesia, jadi pasti kegiatan importasi memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian kegiatan importasi juga mampu menyerap tenaga kerja jutaan orang nih. Berapa ribu bahkan mungkin ratusan ribu tuh orang yang bekerja di sektor kepelabuhanan. Dari mulai karyawannya pelabuhan sampai dengan buruhnya. Itu seluruh Indonesia mungkin nggak kurang dari ratusan ribu lah jumlahnya. Belum lagi yang bekerja di sektor jasa di sektor angkutan darat, tracking dan sebagainya. Kemudian juga di pergudangan. Berapa juta kalau di total di seluruh Indonesia orang bekerja karena ada kegiatan importasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kegiatan importasi juga membantu pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak ini kalau saya membaginya menjadi ada 3 nih. Pajak dari kegiatan importasinya itu sendiri, barangnya, atas barangnya yang dikenakan pajak, kemudian pajak karena dia melakukan kegiatan importasi, kemudian dia tumbuh perusahaannya, kemudian perusahaannya juga kan bayar pajak gitu. Dari situ aja pemerintah negara juga mendapatkan pendapatan ya dari pajak perusahaan. Belum lagi pajak karyawan. Gitu. Dari karyawan kan juga dikenakan pajak juga. Kita semua punya NPWP. NPWP kita kan tujuannya adalah agar kita bisa membayar pajak kepada negara. Ke negara juga. Betul. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga misalkan impor ini itu menghidupi industri yang ada di dalam negeri. Gitu loh. Bayangkan coba kalau bahan baku kita murni semuanya dari dalam negeri, gitu, tidak didatangkan dari luar negeri, kan kita ekspor juga pasti melemah, gitu ekspornya karena kita impor bahan baku itu untuk memenuhi kebutuhan industri dan industri itu nanti memproduksi itu barang itu sebagian dikonsumsi untuk dalam negeri, sebagian lagi untuk dikirim ke luar negeri atau diekspor, dijual ke luar negeri, diekspor. Jadi ada ekspor kita juga sangat sangat tergantung juga dari impor bahan baku yang
untuk memenuhi kebutuhan industri, sehingga apa namanya, impor itu tidak bisa kemudian dianggap seolah-olah itu merusak industri yang ada di dalam negeri, seolah-olah merusak daya saing produk kita. Padahal kita juga mau nggak mau industri kita sangat bergantung kepada bahan baku yang kalau secara apa namanya, secara statistik atau secara apa namanya, laporan kegiatan importasi itu, Indonesia itu sebetulnya impor bahan bakunya itu hampir di 78%. Bahan baku yang kemudian tadi untuk memenuhi industri, 12%-nya itu barang modal, kemudian bahan penolong gitu. Yang 10% aja tuh yang barang jadi Jadi itu. justru impor itu jadi backbone untuk dari kegiatan industri di Indonesia juga ya. Betul gitu. Jadi apa namanya, yang 10% ini yang seringkali masyarakat ribut. Betul. Yang katanya, wah ini mematikan produk yang ada di dalam negeri katanya gitu. Cuma 10%, padahal 10% itu juga sangat membantu. Misalkan Mbak Nuko mau beli tas yang bagus gitu, kan nggak perlu keluar negeri gitu, Iya. cukup datang ke Plaza Indonesia, ke mall yang besar tuh sudah ada. Sudah ada. Coba aja kita cek mall kita itu berapa persen sih yang dijajaki atau yang dijual itu barang-barang barang lokal. lokalnya, dan berapa persen barang dari didatangkan dari luar negeri. Iya. Sehingga orang Indonesia nggak perlu keluar negeri, karena kalau keluar negeri hanya mau belanja tas aja, Kosnya berapa banyak uang orang Indonesia nanti justru keserapnya ke luar negeri. Belum sewa hotelnya, belum makan di restorannya, nanti dia belanjaan yang lain lagi gitu. Mendingan dia datang ke mall, dia di mall makan di situ, restorannya punya orang Indonesia, bayar pajaknya di Indonesia, kemudian juga apa namanya, karyawannya orang Indonesia, dia juga bayar pajak untuk Indonesia gitu. Iya, udah menguntungkan negara, Betul. bisa nabung juga ya, Cap. Betul gitu. Ya jadi kalau dilihat emang ternyata manfaatnya banyak banget ya, Cap, ya. Maksudnya nggak dilihat dari, karena kan selama ini kan impor itu kalau dilihat dari rumus ekonomi nih, Cap, Iya, iya. impor itu kan jadi faktor pengurang ya. Betul. Tapi justru dibalik itu semua ada tadi memenuhi kebutuhan, keinginan, ada juga menyerap tenaga kerja gitu. Iya. Cap. Nah, tapi Cap, kira-kira kalau menurut Cap sendiri untuk menghilangkan konotasi negatif itu gimana ya, Cap, ya? Maksudnya caranya pandangan dari pelaku usaha untuk menghilangkan konotasi negatif dari impor di pandangan masyarakat gitu. Ya, kalau saya memang selalu terus memberikan edukasi ya, Iya. memberikan apa namanya, pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat melalui seperti ini nih, podcast, melalui diskusi, melalui dialog, melalui ngobrolan-obrolan gitu. Karena saya sendiri juga sering ditanya hal-hal yang seperti itu gitu. Dan kemudian ketika saya sudah jelaskan, barulah mereka paham tentang betapa memang impor itu tidak seperti yang dia bayangkan nih, merusak semuanya gitu, seolah-olah gitu. Bahkan apa namanya, tidak kemudian percaya bahwa apa, negara kita ini bakal menutup impor itu gitu loh. Karena faktanya memang Jadi malah menutup rezeki betul, orang juga ya, Cap. betul gitu. Jadi harus lebih sering ngobrol mungkin ya, Cap, ya, Betul. sama masyarakat. Caranya kalau memang misalnya- seperti itu. Iya, biar lebih paham. Tapi Cap, kalau misalkan diimportasi baik itu ekspor atau impor, itu kan pasti ada batas atau aturan mainnya gitu ya, Iya. Cap, ya. Sama mungkin kita juga udah sama-sama tahu kalau dari di Kementerian Perdagangan melalui di Dirjen Daglu Perdagangan Luar Negeri itu kan mulai dari tahun 2002 untuk impor itu diatur ya, Cap, ya, untuk tata kelolanya Betul. gitu. Nah, kalau menurut Cap sendiri selaku Ketua BPP Ginsi, kira-kira kalau untuk importasi tata kelola yang seperti apa sih, Cap, yang apakah perlu gitu tata kelola atau pembatasan di importasi gitu? Ya. Tentu impor ini juga perlu diatur, dan Kementerian Perdagangan melalui apa, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri itu sudah memang seharusnya mengatur. Saya sederhana aja, kadang-kadang bayangkan kalau kita tidak diatur dan tidak ada aturan tata niaga gitu. Ini bisa jadi perusahaan-perusahaan kecil kalah sama perusahaan-perusahaan gede juga. Itu yang paling gampang aja lah gitu. Mengatur Yang persaingan paling nih, Cap. iya, sehingga apa namanya, tidak terjadi sebaran kegiatan usaha. Nah, sekarang orang mau berusaha modalnya
terbatas, kemudian lawan perusahaan besar yang modalnya unlimited misalkan, pasti kalah. Tapi dengan aturan yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, saya melihat memberikan peluang juga kepada usaha kecil, ada UMKM-nya, ada IKM-nya, makanya ada konsolidasi gudang segala macam itu dalam rangka mengakomodir perusahaan-perusahaan kecil, dan itu tidak akan terrealisasi kalau tidak ada aturan gitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Itu satu hal. Yang kedua, misalkan bayangkan kalau tidak ada regulasinya atau tidak ada aturan, ini nanti orang mendatangkan barang sesuka-sukanya aja gitu kan. Gitu. Tadi saya bilang bisa jadi sebenarnya di kita ada nih produk ini gitu kan, sebenarnya nggak perlu dibanjirin dari luar negeri, perlu diatur gitu. Kalaupun kita mau mendatangkan itu disesuaikan dengan kebutuhannya gitu, tidak main datangin aja semuanya, nanti sampai di sini jadi sampah gitu, kemudian tidak laku juga dijual, udah barang yang impornya jadi sampah, produk yang ada dari dalam negerinya juga nanti akhirnya nggak laku juga jadi sampah, rugi semuanya, pelaku usaha importasinya rugi, pelaku usaha dalam negerinya juga rugi gitu, sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya memang kegiatan perdagangan luar negeri terutama importasi itu diatur sedemikian rupa sehingga tercipta tatanan bisnis atau usaha atau perdagangan yang sangat baik dan teratur nantinya gitu. Dan kalau tidak merugikan pihak manapun betul, gitu. Kalau nggak diatur, wah ini ya. bisa berantakan Indonesia. Gitu. Nanti ada kepentingan-kepentingan. Betul, gitu. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaannya tadi nih Kap, dari pemerintah itu kan sudah ada terkait tata kelola impor kebijakannya. Nah, salah satu kebijakannya dari tahun 2002 itu sudah diberlakukan adanya VPTI atau verifikasi atau penelusuran teknis impor. Nah, untuk kebijakan tersebut gimana pandangan Kap Subandia? Ya, saya kira kita memaklumi dan sangat tentu ada gunanya ya bagi para pelaku usaha importasi, terutama yang memang komoditasnya diwajibkan atau diharuskan memiliki yang namanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan PPTI, yang kita sering kenal namanya laporan survei lah. Nah, laporan survei bagi sebagian orang mungkin menganggapnya itu seolah-olah cuma selembar dua lembar kertas, tapi menurut saya dan banyak pelaku usaha itu justru sangat berguna sekali, mengingat pembeli ini, kita selaku pembeli kalau bicara impor kan orang Indonesia ini pembeli dari produk yang ada di luar negeri, itu juga butuh kepastian apakah produk itu dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang kita perjanjikan dalam jual beli itu kan bisa terwakili atau bisa terpenuhi apabila kita juga menggunakan jasa VPTI. Itu satu. Yang kedua, bayangkan coba kalau saya harus memastikan nih barang yang saya beli gitu kan, terus saya harus keluar negeri gitu loh, ngecek bener-bener nih barang saya sesuai apa enggak, baik dari sisi jumlah, dari sisi kualitas gitu, kemudian di pelabuhannya seperti apa, itu selain menyita waktu, biayanya juga jauh lebih besar gitu, sehingga kalau kita komparasi dengan produk dari VPTI, menurut saya itu udah sangat efisien dan sangat membantu sekali. Cukup membantu, betul gitu. Sangat Usahanya. Betul. Berarti dari kebijakan verifikasi atau penelusuran teknis impor ini juga menjaga ya Cap ya, agar maksudnya barang-barang impor itu sesuai dengan apa yang dipesan. Gitu, betul ya. Gitu. Kalau sejauh ini menurut Cap untuk pelaksanaan VPTI ini apakah sudah cukup baik atau menurut Cap apakah ada kendala dan lain-lain? Sejauh ini sih nggak ada sih ya kendala gitu. Ya, hanya saja barangkali ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan VPTI ini, surveyor, karena pasti dengan
dibukanya kesempatan pelaku usaha di luar pemerintah itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan bagi kami ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang pasti akan dilakukan perbaikan peningkatan jadi improvement juga pelayanan ya. pelayanan ya, karena apa namanya, paling tidak sudah memiliki apa namanya, memiliki kompetitor lah. Iya. Dan saya mudah-mudahan berharap semua pelayanan ini terus meningkatkan apa namanya, kualitas layanannya ya. Karena itu juga akan mendukung dari kegiatan impornya dan juga dari kualitas barang yang diterima juga gitu ya, Cap. Iya. Iya. Nah, Cap, tadi kan kita udah ngomong regulasi, terus ada juga kebijakan. Tapi kalau misalkan menurut Cap sendiri, kebijakan dan regulasi yang sekarang ini, apakah sudah cukup atau ada yang ingin Cap mungkin memberikan pandangan yang lebih atau saran gitu tentang Iya. regulasi yang sudah berlaku? Saya tentu harus pertama menjawabnya secara overall ya, Iya. secara keseluruhan itu menurut saya sih sudah baik lah ya. Oh, Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian ya, itu menurut saya secara keseluruhan itu sudah baik. Hanya saja barangkali kalau bicara satu-satuan gitu, satu persatu tentu harus saya jujur mengatakannya ya perlu ada yang perlu juga yang harus ditingkatkan. disesuaikan. Tapi menurut saya itu nggak terlalu menjadi handicap ya, menjadi persoalan bagi para pelaku usaha importasi. Kalau yang kemarin sibuk soal apa namanya, neraca komoditas segala macam, toh pemerintah juga kemudian mengakomodir apa yang menjadi usulan dan masukan, terutama juga dari Ginsi. Kami juga Ginsi juga memberikan masukan dan pemerintah juga kemudian mengakomodir itu gitu. Ya menurut saya masih dalam batas normal lah, kalau kemudian masih ada hambatan-hambatan kecil dalam apa namanya, proses ya, dalam proses menuju kita menjadi lebih baik gitu. Karena emang Ginsi juga asosiasi yang sebagai media penyalur gitu ya, Kap ya, dari para aspirasi dari pelaku usaha impor ya, Kap ya. Iya, memang Ginsi sejak saya menjadi ketua umumnya itu saya buatkan semacam tagline lah, Oh, ada tagline. bahwa Apa tuh, Kap? Ginsi adalah rumah besarnya bagi para pelaku usaha importasi, sehingga ya para pelaku usaha importasi yang menjadi anggota Ginsi bisa juga nyaman berkeluh gitu. kesah, apa namanya, menceritakan hal-hal yang baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena kalau kita bicara importasi itu tidak melulu hanya di Kementerian Perdagangan sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha importasi, tetapi juga dari mulai pelabuhan sampai ke gudang pemilik gudang importir, itu juga Ginsi terus apa namanya, memantau proses-proses itu, sehingga para pelaku usaha itu tidak juga mengalami hal-hal yang tidak baik dari proses mendatangkan barang dari mulai dari negara asal di pelabuhan sampai ke gudang milik importir. Karena ujung-ujungnya kalau kita bicara importasi atau mendatangkan barang dari luar negeri adalah biaya gitu. Biaya kalau di kementerian kan tidak ada biayanya, namanya juga kementerian yang mengatur mengatur tata kelola apa namanya, perdagangan internasional. Tetapi biaya itu munculnya justru dari proses mendatangkan barang dari mulai negara asal sampai ke gudang pelaku usaha importasi. Nah, Ginsi juga concern di pelabuhannya. Ada regulasi-regulasi yang jangan sampai membebani para importir, kemudian juga pelayanan di bea cukainya, jangan sampai pelayanan bea cukai ini justru mempersulit, menghambat proses dikeluarkannya barang dari pelabuhan, sehingga itu akan bisa menimbulkan biaya yang besar dan ujung-ujungnya biaya logistik kita menjadi tinggi. Jadi harus dipahami di pelabuhan ini menjadi penting juga dan sentral juga terkait dengan kos logistik ya. Kita Indonesia ini kan sampai hari ini itu masih menjadi negara yang kos logistiknya tertinggi di dunia, terutama nggak usah dunia lah, di ASEAN gitu ya. Itu masih tertinggi di ASEAN, sehingga memang pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kos logistik. Nah, salah satu caranya adalah
memantau kegiatan di pelabuhan, kegiatan di custom, di bea cukai, kemudian juga di angkutan daratnya, sehingga kos yang muncul dan yang harus dikeluarkan oleh para importir ini benar-benar bisa Terjaga gitu ya, dikendalikan betul. dan terkendali, dan tidak ada biaya yang semau-maunya dan seenak-enaknya mereka. Luar biasa. Wah, Ya. Cap Ginsi ini berarti end to end ya Cap ya, mulai dari pengiriman sampai pelabuhan. Ya tidak hanya membantu pelaku usaha, tapi juga tetap mendukung pemerintah ya Cap ya. Ya, bukan cuma dari mendatangkannya, dari Sampai mulai ke- proses betul. izin impornya sampai dengan barang itu sampai ke gudang itu menjadi concern Diperiksa, iya, Ginsi betul. juga, karena itu Hulu adalah ke hilir ya. betul bagian yang harus dikerjakan oleh para pelaku usaha importasi. Karenanya saya selalu nih bilang harusnya tadi dengan sekian banyaknya manfaat importasi, harusnya importasi itu diapresiasi nih. Iya. Gitu. Makanya Tadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, memenuhi kebutuhan industri, mendatangkan membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan negara dari pajak, baik pajak barang maupun pajak perusahaan dan pajak karyawan. ya Cap, makanya nih Cap kita undang Cap ke podcast untuk biar teman-teman sobat CC semuanya juga makin paham kalau misalkan importasi itu juga banyak banget ya Cap ya manfaatnya. Betul. Kita tadi udah ngobrol nih Cap dari awal kenapa sih importasi itu harus ada, terus manfaatnya gimana, udah ngobrol terkait kebijakannya juga. Ya gak kerasa nih Cap untuk pertanyaan terakhir mungkin pertanyaan yang pamungkasnya juga. Mungkin dari Cap sebelum kita tutup Sobat CC semuanya, apakah ada saran dari Cap Subandi sebagai Ketua Umum BPP Ginsi mungkin untuk pelaku usaha, pemerintah dan juga mungkin surveyor PPTI-nya juga? Ya, saran untuk pemerintah terutama kementerian, karena yang terkait dengan kegiatan importasi ini ada 18 kementerian dan lembaga, dan sangat banyak yang terkait dengan kegiatan importasi. Tetapi paling tidak regulasi-regulasi yang mengatur tentang kemudahan pelaksanaan kegiatan importasi itu secepatnya diperbaiki, kemudian secepatnya dibuka kembali sehingga kita bisa melakukan kegiatan importasi dan bisa menghidupkan kembali perusahaan serta karyawan gitu. Kalau ke VPTI ini terutama ke KSO gitu ya, saya kira selama ini sih saya sebagai customer-nya KSO juga sudah mendapatkan manfaat banyak ya terkait dengan kegiatan VPTI yang dilakukan oleh KSO, tetapi pastilah setiap kita tuh seringkali tidak puas gitu, pengennya tambah lagi. Tentu pelayanan itu juga penting terus dilakukan peningkatan sehingga proses pembuatan sertifikasi laporan survei itu bisa cepat, tepat waktu, akurat, dan pasti cost-nya juga bisa bicarakan lah. Baik Cap, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya, pasti bermanfaat juga bagi kami, bagi pemerintah dan juga bagi pelaku usaha. Terima kasih Cap Subandi telah hadir di CC Talk pada hari ini, dan terima kasih juga Sobat SCSI yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kita dan juga like. Jangan lupa follow sosial media Ginsi dan juga KSO SCSI. Terima kasih, bye!